Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Nih, kalau kamu ikutin Instagram saya, pasti kamu udah tahu ya kalau saya tuh udah pegang Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Pro. Yang mana keduanya ini udah sama-sama menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 yang katanya Antutunya bakal nembus di atas 2 juta. Wih, gelar apa tuh nanti ya? Kemudian ini soal kamera sih 11-12 ya, artinya sama, cuman yang bedanya di Xiaomi 14 Pro ini bukan aperturnya bisa secara manual, kalau yang ini ya udah di auto-auto aja gitu ya. Kemudian bedanya juga di Xiaomi 14 Pro ini tentu dimensinya lebih gede, layarnya lebih gede. Kemudian di dalam paket penjualan juga kepala chargernya wattnya lebih gede, baterainya juga lebih gede. Selebihnya sih mungkin sama ya. Dan sebelum kita buat video ini kita udah mengadakan tes sekilas sih guys ya. Yang mana ini cukup mengagetkan. Walaupun sama-sama mengusung chipset terbaru Snapdragon 8 Gen 3, ternyata soal kestabilan performanya lebih diungguli oleh Xiaomi 14. Hah? Lo kok bisa? Yang 14 Pro malah kedodoran? Tonton terus ya video ini guys. Dan video ini nanti terpisah ya antara 14 dan 14 Pro. Oke, langsung aja kita simak yuk. Apa aja sih yang baru-baru dari Xiaomi 14 dan 14 Pro ini? Langsung aja kita bahas. Lego. Oke, jadi yang Xiaomi 14 Pro ini nanti di video terpisah ya supaya nggak kepanjangan, masa dalam satu video ngebahas 2 HP. Oke, jadi sekarang kita bahas yang Xiaomi 14 ini yang saya ambil warna hijau. Sekeren apa sih? Nih guys, boxnya seperti ini guys ya, warna putih, tulisannya Xiaomi 14. Ada tulisannya Co-Engineered with Leica. Mantap. Leica cuy. Nih Xiaomi 14 dan ini saya ambil yang varian RAM 16 GB, internal storage-nya 1 TB. Gila sih ini, dan warna hijau yang saya ambil tuh. Udah ada Snapdragon 8 Gen 3, HiRes audio wireless, Dolby Vision Atmos. Wih, lengkap deh. Oke, di balik sini nggak ada informasi apa-apa ya. Langsung aja kita buka. Wup, aduh. Mental-mental. Iya. Oke. Di sini kita buka dulu boxnya, dan ini si smartphone-nya kita taruh dulu di sini. Ini dia bintang tamunya nih. Kita lihat dulu di sini paketan penjualannya dapat apa aja. Pertama dapat SIM tray ejector yang bentuknya ya standar lah ya. Kemudian di sini dapat casing. Nah, gitu dong casingnya, nggak casing apa namanya soft case bening mulu. Nah, kalau ini kan keren ya. Dari karet sih. Cuma karetnya tuh lembut ya, nggak kasar, dia lembut gitu, halus gitu ya. Dan di sini tulisannya Xiaomi. Kemudian di bagian dalamnya ini kayak ada garis-garis. Oh, cuma garis-garis doang, tapi nggak berasa grutul-grutulnya guys. Tulisannya Xiaomi juga nih. Dia nggak ada grutul-grutulnya guys, cuman ini motif doang. Oke, kemudian sini dapat buku panduan singkat. Dan kita lihat lagi ke dalam box berikutnya. Di sini dapat kabel charger Type-C tentunya ya, yang dalamnya warna orange seperti ini. Kemudian di sini dapat kepala charger 90 watt. Oke. Terlihat masih biasa-biasa saja karena yang terpenting adalah HP-nya nih. HP-nya dari Xiaomi 14 ini. Oke, ini dia. Gila keren. Kita kletek aja dulu ya. Oke. Nah, wow, saya kletek lagi. Stiker-stiker semua kita kletekin. Iya. Mantap. Nah, guys, setelah dikletek, lihat nih guys. Ternyata yang membedakan antara Xiaomi 14 dan 14 Pro adalah kalau yang 14 ini warnanya mengkilat guys, cover belakangnya, sedangkan yang 14 Pro itu glossy. Jadi nanti kita bisa bedain ya. Dan yang jelas antara 14 dan 14 Pro, dia di bagian bump kameranya ini ada kayak listnya gitu guys, yang menjadi ciri khas dari Xiaomi 14 series ini guys. Ini keren sih ini ya, ada listnya kayak gitu guys. Tapi kegedean gak sih ini bump kameranya? Kalau menurut kamu kegedean nggak? Kalau saya melihat sih kayak agak kegedean ya. Oke, sebelum kita bahas soal desain, kita lihat dulu yuk SIM tray yang dipakai dari Xiaomi 14 ini. Dia pakai slot SIM tray-nya sandwich ya, dual nano SIM, nggak nyediain slot buat micro SD. Mantap. Kita lihat nih guys. Wih, serba mengkilat-mengkilat ya. Belakangnya mengkilat,
frame-nya juga mengkilat. Keren sih ini. Wih, looks-nya keren banget guys. Wow, tapi mudah meninggalkan sidik jari nggak nih? Nanti kita lihat ya. Oke, di bagian sebelah sini ada tombol power, on off, tombol volume pengeras suara, 2 buah garis antena, dan frame-nya seperti ini guys. Manis banget frame-nya. Gila. Di bagian atas ini cuman ada 2 buah garis antena, dan di bagian sebelah sini cuman ada 1 buah garis antena aja. Nggak rame nih teman, mengkilat aja keren. Di bagian bawah terdapat speaker, 2 buah garis antena, port Type-C, mikrofon, dan slot SIM tray yang udah kita buka. Dan di bagian belakang ini terdapat 3 buah kamera, 1 LED flash, dan ada tulisannya Xiaomi. Di bagian depan sini juga ada 1 buah lensa dan ada earpiece-nya. Wah, gila, sebelum saya nyalain, ini keren banget ya. Ini feels-nya di tangan enak banget guys. Nggak terlalu kegedean, terus tapi enak. Emang smartphone dengan model frame seperti ini tuh emang enak banget ya digenggam ya. Ini asli loh, keren, mengkilat-mengkilat gitu. Cerut, 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 cerut. Gila keren. Oke, langsung aja kita nyalain. Hup. Cerut. Kita lihat ya, apakah ada animasinya, karena ini kan pakai HyperOS ya, bukan MIUI lagi. Siapa tahu ada hal yang baru. Itu kan Xiaomi HyperOS. Wih, serem banget cuy. Oke, udah masuk ke screen lock-nya nih guys. Nah nih guys, udah masuk ke screen lock-nya dan kita masuk ke home screen. Dan ini adalah tampilan dari HyperOS-nya Xiaomi 14. Dan ini udah saya install beberapa aplikasi dan game ya guys ya. Dan kalau saya lihat sekilas, lah ini kayak nggak ada bedanya sama MIUI ya. Tuh. Wow. Yang keren bezelnya nih guys. Lihat nih guys, bezelnya atas, kiri, kanan, dan bawah. Presisi banget. Wih. Ini smartphone dengan ujung-ujungnya rounded. Lihat, presisi banget. Roundednya juga presisi. Kebanyakan smartphone yang ujung-ujungnya rounded, kan layarnya bezelnya nggak presisi tuh. Ada yang mencong-mencong gitu lah. Nah yang ini tuh, bezelnya atas, ujung-ujung roundednya, kiri kanan sampai ke bawah, presisi. Ini bikin smartphone kayak begini susah loh guys. Wih, akhirnya Xiaomi berhasil membuat smartphone dengan bezel yang presisi seperti ini dan tipis. Salut. Back to the HyperOS. Ini gimana ini? Ini saya bandingin sama Redmi Note 13 Pro Plus ya, yang masih pakai MIUI. Tuh, apa bedanya ini? Tuh, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Palingan katanya yang beda di control centernya ya. Nih di sini nih. Set. Nah, ini set. Nah, yang HyperOS mirip iOS katanya, ya kan? Nih ya. Saya ambil yang iPhone saya. Nah, itu ya, mirip ya. Antara HyperOS dan iOS control centernya, lihat. Wah. Mirip. Nah, selebihnya apa sih yang membedakan HyperOS dengan MIUI? Dari segi tampilan aja udah sama tuh. Cuman yang ini masih belum terlalu padat ya ikon-ikonnya. Kita samain aja coba ya, kita samain ya. Nah, secara visual, secara tampilan tuh, saya samain tuh antara yang pakai MIUI dengan pakai HyperOS. Lihat ya perbedaannya nih. My device tuh. Yang Redmi Note 13 Pro Plus pakai MIUI 14.0.6, sedangkan yang Xiaomi 14 pakai HyperOS masih versi 1 tuh, 1.0.11.0. Gila. Nah, jadi sebenarnya yang membedakan HyperOS dan MIUI itu secara tampilan sih nggak terlalu banyak ya guys ya. Tapi lebih kepada fiturnya, misalkan dari segi performa nih, bekerja lebih efisien dan lebih cepat dibanding yang MIUI. Kemudian untuk membuka aplikasi lebih cepat dan multitasking lebih lancar. Dan Xiaomi mengklaim katanya bisa mampu membuka 30 aplikasi secara bergantian hanya membutuhkan waktu 64 detik. Kemudian untuk penggunaan memori, HyperOS memiliki kapasitas yang lebih kecil sekitar 8,75 GB dibanding yang MIUI. Jadi secara kapasitas tentu yang HyperOS lebih lega ya.
Nah, di HyperOS ini ada yang namanya Xiaomi HyperMind yang terhubung ekosistem Xiaomi untuk membuat semua serba otomatis, seperti mengatur volume, suhu AC, dan mengatur lampu saat kondisi tertentu. Jadi kalau kamu punya perangkat-perangkat Xiaomi, sangat memudahkan tuh untuk mengontrolnya menggunakan HyperOS ini guys. Kemudian tampilan HyperOS katanya hadir dengan tampilan yang lebih estetik, tampilan awan yang cukup keren di aplikasi cuaca, penambahan lebih banyak font baru dengan berbagai bahasa. Ya itu sih nggak terlalu penting ya. Tampilan awan di cuaca. Kemudian katanya mengklaim juga bahwa di HyperOS ini untuk keamanan memiliki security sendiri dengan nama T Hardware Security yang diklaim memiliki keamanan tertinggi di China. Wow, bisa gitu ya. Jadi HyperOS ini memiliki keamanan yang tertinggi di China. I see. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut ya, yang mana Xiaomi 14 ini memiliki dimensi dengan panjang 152,8 mm, lebar 71,5 mm dengan ketebalan 8,2 mm, dengan berat 193 gram atau 188 gram, tergantung tipenya yang mana ya. Ya, terbilang smartphone ini enggak jumbo dan enggak berat, dan yang pasti enak banget di genggaman tangan guys. Karena model frame seperti ini itu enak banget buat di tangan guys tuh. Ini HP ngotak itu enak banget buat di tangan guys. Keren sih. Bezelnya itulah yang bikin saya kesengsem nih. Lihat tuh bezelnya. Ciamik, presisi. Lihat tuh, nggak ada tuh di dagu yang tebal-tebal bezelnya. Kemudian Xiaomi 14 ini memiliki layar dengan bentang 6,36 inch dengan jenis layar LTPO OLED, 68 billion color, 120 Hz refresh rate-nya, SDR10+, dan memiliki resolusi layarnya 1200 x 2670 pixel. Oke, kita langsung aja tes benchmark ya. Nah, untuk AnTuTu benchmark dari Xiaomi 14 ini adalah ini nih yang menegangkan. Hasilnya adalah jeder 2.084.972. Yes, AnTuTu-nya menyentuh 2 juta lebih berkat Snapdragon 8 Gen 3. Kita lihat nih guys tuh, chipsetnya menggunakan Snapdragon 8 Gen 3, GPU-nya Adreno 750. Oke, mantap nih. Kemudian kita lihat di sini baterainya 4490 mAh. Kemudian OS-nya Android 14. Mantap. Dan untuk connectivity-nya GPS ada, Wi-Fi ada, Bluetooth oke, NFC ada, fingerprint ada, biometric face ada. Mantap, saya suka ini. Kemudian untuk GPU Max benchmark dari Xiaomi 14 ini berapa? Mencapai skor iya jeder 1.664.400, menyandang gelar maknya lengseng. Kemudian untuk Geekbench 5-nya itu mendapatkan skor 1579 untuk single core-nya, kemudian 5686 untuk multi core-nya. Kemudian untuk 3D Mark-nya kita lihat, wow, udahlah ya. Kalau slingshot dan white left-nya udah max out, udah nggak usah diraguin lagi kalau ini adalah performanya kenceng. Tinggal kita cek aja di FPS-nya apakah stabil apa enggak. Ini yang paling penting nih. Yuk kita tes main game Genshin Impact pakai Xiaomi 14 ini. Woo! Nah guys, udah masuk ke gamenya Genshin Impact menggunakan Xiaomi 14 ini yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Ya nih guys. Mulus guys. Dan saya main game Genshin Impact ini di settingan grafiknya itu rata kanan guys ya. Highest 60 fps. Yes, ini dia tuh. Speakernya guys, stereo guys, dari sini dan dari earpiece-nya. Aduhai banget, speakernya keren. Stereonya berasa guys. Oke, kita langsung hajar ini musuhnya. Ya, oke. Iya loh. Iya loh. Aduh, saya paling susah nih lawan yang terbang-terbang begini nih. Nyebelin. Aduh tuh kan. Waduh, nyebelin. Mantap. Ayo, kita kalahin. Aduh, jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Waduh, dia curang kan? Dia curang. Yes. Pakai jurus maut. Iya loh. Ayo loh. Ayo.
Enak banget guys, nggak ada ngedrop nih guys FPS-nya. Nanti kita tes ya. Mental mentul. Curang, udah kabur dulu, kabur. Oke, jadi sama tim saya udah dites guys, FPS test sama Xiaomi 14 ini menggunakan game Genshin Impact dengan settingan highest 60 FPS selama 15 menit dengan game turbo aktif di mode performance bisa stabil di 60 FPS selama kita tes nih guys, dan hampir nggak ada drop FPS-nya. Pantesan tadi saya main kok langgang-langgang aja ya. Nggak ada nyenet-nyenet. Bisa stabil di 60 fps guys. Gila ini guys. Dan ini guys saya udah tes ya sama yang Xiaomi 14 Pro yang Pro-nya. Kalian tahu fps-nya bisa ngedrop ke 40-an fps. Sedangkan yang Xiaomi 14 ini stabil di 60 fps. Kenapa itu yang Pro bisa ngedrop? Kita nantiin aja ya, tungguin videonya terpisah ya. Jadi soal FPS testnya saya mengungguli Xiaomi 14 ini. Mantap. Kita coba main game lain ya. Nah nih guys, sekarang kita main game PUBG Mobile. Banyak yang request soal ini guys, game PUBG Mobile nih. Kita bisa mainin dengan settingan grafiknya. Grafiknya Ultra SDR guys. Dan frame rate kita set ke Ultra. Kemudian gyroscope-nya saya nyalain. Kita langsung mulai. Jebret. Nah nih guys, sudah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Lihat guys, gyroscope-nya ya. Responsif banget. Udah mulai nih. Suka-suka ngagetin deh. Hei. Salah. Keker. Saya lagi ngeker ditembak orang lain. Nah, jadi sama tim saya udah dites juga guys FPS-nya menggunakan game PUBG Mobile ini di settingan grafik Ultra SDR dan frame rate-nya Ultra selama 15 menit itu bisa rata-rata FPS-nya di 39 FPS. Dan FPS terendah di 37 FPS saat kondisi masih banyak musuh guys ya. Dengan suhu maksimal di 38 derajat Celcius. Dan dicoba juga main game PUBG Mobile di settingan grafik smooth dan frame rate ekstrim. Di settingan kali ini tetap smooth nih dimainin dengan FPS rata-rata di 58 FPS dan cukup stabil. Oke. Jadi kalau kamu mau main game PUBG Mobile dengan FPS yang stabil, kamu bisa set ke grafik yang smooth, frame rate-nya ekstrim, dan ini temperaturnya nggak panas guys. Tuh. Biasanya udah nyentuh 40 tapi ini enggak loh, adem. Ternyata Snapdragon 8 Gen 3 cukup adem ya. Mantap. Nah sekarang kita bahas kamera dari Xiaomi 14 ini guys, yang mana kameranya memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari main kamera 50 megapiksel, sensornya OmniVision OVX 9000, f-nya 1.6. Kemudian ada lensa ultra wide 50 megapiksel juga, sensornya Samsung S5K JN1 f2.2. Kemudian ada lensa telefoto dan potret 50 megapiksel, sensornya juga Samsung S5K JN1 f2.0. Kemudian kamera depannya ini 32 megapiksel, sensornya OmniVision OV32B. Yuk kita lihat hasil contoh juga foto dan record video dari Xiaomi 14 ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi rekam kamera belakang dari Xiaomi 14, formatnya Full HD 30 fps. Gimana guys? Anteng nggak? Ya anteng lah. Sambil jalan loh. Kita lihat ke atas. Ya, tekstur awannya tuh guys, ini lagi flat loh sebenarnya awannya, cuman masih kelihatan dikit-dikit ya. Kalau lihat detail si pohon-pohonnya. Oke. Menarik. Sekarang kita coba sambil lari. Hop. Iya. Gimana guys? Kita coba nih lensa ultra wide. Set. Mantap cuy. Kita lihat nih guys.
Detail daunnya seperti apa kalau lensa ultra wide? Tetap dapat guys, mantap. Kita rubah lagi ke lensa normal satu kali. Ya, jebret. Ya, ini full HD 60 fps. SDR-nya nggak bisa nyala, hanya bisa nyala di 30 fps. Dan kita lihat nih guys. Kita coba ya. Full HD 60 fps. Ultra wide-nya bisa nggak? Wih, bisa cuy. Lagi nge-record video. Bisa di set ke lensa ultra wide. Mantap. Kita back lensa normal lagi. Iya. Jebret ya, ini 4K 60 fps. Kalau saya lihat di layar sih smooth ya. Nanti kita lihat hasilnya di komputer seperti apa. Dan ini tetap stabil ya. Dan oke, nggak bisa. Lensa ultrawide-nya nggak bisa di set di saat lagi nge-record kayak gini guys, di 4K 60 fps. Soal detailnya sih dapet banget ya. Dan kita lihat ke sana tuh guys. 4K 60 fps. Oke. Back to lensa normal lagi. Seperti itu guys. Jebret 8K 24 fps. Smartphone semungil ini, Xiaomi 14, bisa record video 8K. Kalau saya lihat di layar agak sedikit deredek-deredek, cuma nanti kita lihat hasilnya di komputer seperti apa. Deredeknya sih nggak begitu deredek banget sih. 8K 24 fps. Nah, Full HD 30 fps pakai kamera depan dari Xiaomi 14. Mana guys? Kalau smooth udah pasti smooth lah ya. Dan ini sesuai warna aslinya guys. Tanpa rekayasa, tanpa ada beauty, tanpa ada apa-apa, ini sesuai warna aslinya. Mantap. Jebret. Nah, ini kamera depan 4K 60 fps. Yeay. Bisa ngerekam kamera depan 4K 60 fps. Wih. Kalau saya lihat di layar smooth loh. Smooth loh ini. 4K 60 fps smooth loh. Mantap. Nah, ini saya ngerekam pakai kamera belakang dari Xiaomi 14, formatnya Full HD 30 fps, lensa normal. Dan kita lihat kualitasnya seperti ini guys. Kalau saya lihat di layar, jernih banget. Kayak gimana ya? Jernih aja. Kayak nggak ada kabut-kabutnya, kayak nggak ada noise-noise-nya. Padahal ini di malam hari dan kita lagi menyorot apa ya, lampion-lampion yang bercahaya. Jernih sekali guys. Jernih sekali guys. Nah, kalau kita lihat ke sana tuh guys, kita berubah ke lensa ultra wide. Zet. Smooth kan? Smooth banget. Coba kalau kita zoom aja. Zet. Wow. Zet. Wow. Nah, kalau ini kamera depannya Xiaomi 14. Saya nyobain di malam hari. Ya, jelas ya tuh di belakang terang-terang. Wajah saya jelas. Ya, emang di sini banyak cahaya sih.
banyak pencahayaan. Nah tuh guys. Mantap sih. Nah sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar dari Xiaomi 14 ini. Oke, kita tes proses perekaman sidik jarinya nih guys. Dan kita sekalian face unlocknya ya. Ya ini proses perekaman wajah. Tengok kiri, kanan, bawah, atas. Ya. Dan langsung aja kita tes sensor fingerprintnya pakai jari tengah, nggak mau, tunjuk nggak mau, jempol baru mau. Mantap. Sekarang kita swipe, kita intip. Wih cepet, saya suka nih, responsif banget. Wih mantap. Nah sekarang saya mau pakein casing bawaan dari Xiaomi 14 nya nih guys. Ya kita pasang seperti itu, mudah, dan ini langsung rapet kepasang nih guys. Dan terlihat melindungi bump kameranya dan juga si HP-nya. Dan kita lihat tampilan seperti ini guys. Ya saya suka sih, saya suka ketimbang softcase bening ya. Paling males loh saya beli smartphone yang ya mid range ke atas gitu ya, tapi dapatnya softcase bening. Nah kalau ini keren nih, apalagi ada Xiaomi-nya di sini. So kesimpulan saya sama Xiaomi 14 ini adalah pertama soal desain ya. Desainnya saya suka. Kenapa? Karena dia Xiaomi 14 ini menggunakan desain yang ala mengotak sebenarnya ya. Frame-nya tuh kayak mengotak dan itu enak banget buat di grip di tangan kayak begini guys. Kemudian dia ujung-ujungnya rounded, kemudian ini warnanya ya, dia mengkilat, cover belakangnya terlihat mengkilat, frame-nya mengkilat. Enak banget, ukurannya nggak terlalu jumbo. Saya suka sama smartphone yang nggak terlalu jumbo. Kemudian nih di sini bezelnya itu guys cakep banget. Tuh atas, kiri, kanan sampai bawah itu presisi banget. Biasanya pas lengkung-lengkung ini tuh nggak presisi guys. Banyak smartphone yang ujungnya lengkung, bezelnya nggak presisi. Ini presisi banget. Ini presisi banget. Keren banget, indah banget ini guys. Akhirnya Xiaomi bisa bikin smartphone seindah ini bezelnya. Kemudian untuk kameranya sih kalau saya bandingin sama misalkan Xiaomi 13 Ultra gitu ya, kayak nggak jauh beda. Tapi memang di Xiaomi 14 ini berasa banget pada saat kita video di malam hari. Itu jernih banget. Padahal di malam hari ya, biasanya itu suka jadi ngeblur lah, suka goyang-goyang lah, atau suka ada noise-nya. Ini nggak sama sekali. Jernih banget di malam hari. Kemudian untuk foto portrait mode yang tele itu bagus. Biasanya foto normal oke lah bagus ya. Ultra wide oke lah bagus ya. Pas di tele 3,2 kali, wow, tajam juga ya, nggak kedodoran. Gambar detailnya si foto tuh nggak kedodoran. Asli keren. Dan kemudian untuk bokeh-bokehannya saya suka banget. Kamu tadi lihat kan contoh foto selfie saya yang belakangnya bokeh, banyak lampu. Rapih banget, gila, saya suka tuh. Mantep ini Xiaomi 14 nih. Nah untuk performa gimana? Ya jelas lah ya, Snapdragon 8 Gen 3 Antutunya tembus 2 juta. Ya maknya lengseng lah ini. Main game Genshin Impact nggak ngedrop sama sekali cuy. Stabil di 60 fps. Pakai settingan grafiknya rata kanan lagi, highest 60 fps main game Genshin Impact. Nah yang menariknya adalah di Xiaomi 14 Pro
itu FPS-nya malah ngedrop di 40-an FPS guys. Nanti kamu tonton aja deh videonya ya. Setelah video ini lagi dibuat juga. Jadi soal kestabilan performa saya mengungguli si Xiaomi 14 ini. Padahal sama-sama pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3 loh. Terus kemudian RAM juga sama, saya pakai 16 GB. Kenapa begitu? Lalu apa sih yang saya nggak suka dari Xiaomi 14 ini? Ya pertama nggak ada jack audio ya. Kemudian apa ya? Pengennya sih kameranya ini ada dong. Lensa yang aperturnya bisa manual juga ya, jangan otomatis yang kayak Pro. Tapi kalau itu disematkan di sini, yang Pro nanti nggak laku ya. Ini manusia banyak aja maunya ya. Tapi yang jelas dari segi desain saya suka, dari segi performa berasa banget kencengnya, dari segi kamera berasa banget ada upgrade-nya, terutama dalam kejernihan dan kerapihan bokehnya itu mantep banget. Oke guys, demikian video mengenai Xiaomi 14 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.